Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Lutfiatullah Hasanah dengan NIM 2509648019 akan menjelaskan tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Nah, sebelum itu saya ini dari kelas 2C Fakultas Tarbiyah dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Nah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Sejarah Mu'tazilah itu bermula ketika Wasil bin Atha, yaitu pada tahun 700 sampai 750 Masehi, menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir atau al-manzilah bain al-manzilatain. Pada masa ini Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, melalui peristiwa mihnah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian Mu'tazilah itu mengalami kemunduran, yaitu popularitas Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya terisi oleh perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Nah, sekarang sejarahnya Syiah, yang barusan kan sejarahnya Mu'tazilah. Sejarahnya Syiah itu, Syiah artinya pengikut atau pendukung. Dalam Islam, Syiah adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam harusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini beda dengan Sunni yang menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali sebagai khalifah. Nah, Syiah ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Waktu itu, sebagian sahabat berkumpul di Syakifah dan memilih Abu Bakar jadi khalifah. Tapi ada kelompok sahabat lain yang berpendapat kepemimpinan seharusnya langsung ke Ali bin Abi Thalib. Alasannya, Ali itu sepupunya sekaligus menantu Nabi, orang pertama yang masuk Islam dari anak-anak. Dan ada peristiwa yaitu namanya Ghadir Qum yang mereka pahami sebagai penunjuk Ali, yaitu sebagai penerus. Kelompok pendukung Ali inilah yang disebut Syiah Ali atau pengikut Ali. Nah, barusan kan sudah dijelaskan tentang sejarah Mu'tazilah dan Syiah. Sekarang adapun contoh tokoh prinsip Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha. Yang pertama, sebagai pendiri, merumuskan doktrin al-manzilan bain al-manzilatain ini, posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar dan peniadaan sifat-sifat Tuhan untuk menjaga kemurnian tauhid. Nah, tokoh yang kedua dari Mu'tazilah itu Abu Huzail al-Allaf, yaitu tokoh utama pengembang teologi sistematis Mu'tazilah dan tokoh yang banyak berdebat dengan aliran lain. Yang ketiga yaitu tokoh Al-Nazam atau Ibrahim bin Sayyar, terkenal dengan pemikiran rasionalnya yang ekstrim dan mendalam dalam bidang teologi dan filsafat. Nah, tokoh Mu'tazilah yang keempat yaitu Al-Jubba'i atau
Abu Ali Muhammad bin Ali, yaitu guru dari pendiri aliran Asy'ariyah atau Al-Asy'ari yang merupakan tokoh puncak kejayaan teologi Mu'tazilah. Nah, yang kelima yaitu Al-Jahiz yang terkenal dengan pemikiran teologisnya yang rasional. Sekarang tentang al-usul al-khams, yaitu pada al-usul al-khams itu ada at-tauhid tentang keesaan Allah yang absolut atau menafsirkan sifat-sifat Tuhan yang terpisah dari zatnya. Nah, yang kedua yaitu al-adl, yaitu keadilan Tuhan. Tuhan itu wajib berbuat baik dan manusia memiliki kebebasan bertindak. Dan yang ketiga yaitu al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Jadi Tuhan pasti menempati janji pahala dan ancaman siksa. Nah, yang keempat al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi, pelaku dosa besar atau bukan pelaku dosa besar, bukan kafir, bukan mukmin gitu. Nah, yang ketiga yaitu al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, di situ ada pada kitab Al-Usul Al-Khams. Untuk konsep imamah Syiah itu, imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana imam dipilih langsung oleh Allah dan berasal dari ahlul bait atau keturunan Nabi. Imam dianggap maksum atau suci dari dosa atau kesalahan dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat menjadikannya rukun iman. Nah, definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah, seringkali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan. Meskipun bukan sebagai nabi, kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW atau ahlul bait maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan ditetapkan oleh nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial serta menjadi penjaga hukum ilahi. Kelompok 12 Imam Isna Asy'ariyah, mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci, yaitu dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi atau Imam Mahdi. Nah, perbedaan teologi imamah Syiah itu, yang pertama, pentingnya imamah dalam Syiah itu khususnya imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Imamah berada dalam 5 rukun imam, yaitu tauhid, nubuwah, imamah, al-adl atau keadilan, dan ma'ad tanpa mengakui imam. Imam dianggap tidak sempurna. Yang kedua, perbedaan teologi imamah Syiah yaitu menunjukkan ilahin atau nas, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui nabi. Atau imam ini sebelumnya, atau konsep nas, Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus sah pertama. Dan yang ketiga yaitu sifat imam harus maksum dan berilmu, yaitu imam dianggap maksum atau suci dari dosa dan salah dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari nabi. Dan yang keempat yaitu keturunan nabi. Imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah dan Ali. Nah, yang kelima, perbedaan teologi
imam Syiah ini 12 imam Isna Asy'ariyah, yaitu kelompok mayoritas Syiah meyakini 12 imam, yaitu dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad al-Mahdi yang diyakini masih hidup dalam gaibah atau kegaiban. Nah, kesimpulannya dari pernyataan di atas atau pernyataan yang tadi itu Mu'tazilah dan Syiah adalah keduanya merupakan aliran teologi Islam yang sama-sama menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan. Namun, perbedaan dalam pendekatan Mu'tazilah berfokus pada kebebasan akal, yaitu teosentris atau rasional. Nah, sementara Syiah itu berfokus pada otoritas imamah, yaitu imaman keturunan Ali. Namun, meskipun berbeda, keduanya sering bertemu dalam takwil ayat mutasyabihat. Nah, sudah itulah tadi penjelasan dari saya tentang Mu'tazilah dan Syiah. Apapun pemikiran keduanya, itu adalah merupakan aliran teologi Islam yang sama-sama menekankan rasional. Sedangkan kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.